Ya, terketuk untuk bikin video ini karena aku melihat anak-anak kecil yang lagi main PS dan dia atau mereka harus menempuh jarak sekitar 5 km ya untuk ke rental Cakkus PS ini. Jadi akhirnya aku buatlah video ini sebagai rasa terharu gitu loh, melihat perjuangan anak-anak ini menempuh perjalanan yang cukup jauh 5 km untuk ke Cakkus PS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cakkus PS Channel dan salam rental. Oke teman-teman, hari ini hari Jumat ya, tanggalnya 11 Maret 2022. Ini saya berada di gudang pengelasan, gudang pembuatan pintu, teralis dan macam-macam di sini ya. Ini kebetulan di depan rental ini. Kenapa saya di sini? Saya menjauh karena di tempat rental agak berisik ya. Itu ada yang main, ada yang wifi-an juga. Jadi sangat ramai banget, berisik suaranya. Makanya saya menjauh di depan rental ya. Ini ada yang unik dan ada yang memprihatinkan sebenarnya pagi hari ini di rental ya. Apa yang terjadi adalah ada anak-anak itu yang main PS, tempatnya jauh teman-teman, rumahnya ya, rumahnya itu jauh sekitar 5 km dari sini. Jadi tadi sempat aku masih aktivitas di luar, ditanyain sama nyonya yang ada di rumah ini ketika mau main PS nih, dari mana rumahnya gitu. Ini bocil-bocil ya, rumah saya jauh mbak di sana, jadi 5 km dari sini ya. Ada sebuah desa yang dulu di sana itu rentalnya rame banget, tapi sekarang katanya si anak-anak tadi itu rentalannya buyar semua, jadi sudah nggak ada ya. Jadi ini cukup membuat saya, di satu sisi anak-anak yang rumahnya jauh sekarang main ke sini karena di sana sudah nggak ada rental lagi gitu ya, alias tutup semua. Kita nggak tahu kenapa alasan mereka kok pada tutup itu rentalnya, kita nggak tahu ya apa yang terjadi dengan rentalannya itu ya. Yang pasti memang nggak semua orang kuat itu buat rental ya, karena memang penghasilannya ya ada yang mungkin besar, ada yang setengah, ada yang kecil. Bagaimana kita tuh bersabar di tengah kecilnya rental kita, sementara kebutuhan yang begitu luar biasa ya, begitu banyak ya, kayaknya nggak cukup. Kalau ngerental terus ya sampai kapan kan seperti ini. Sedangkan kebutuhan untuk keluarga, untuk anak, untuk ini itu, terus untuk bangun ini, bangun itu, kayaknya kalau sekedar ngerental aja kayaknya nggak cukup gitu ya. Harus punya pekerjaan lain yang bisa menopang kita untuk membangun infrastruktur tempat kita gitu. Kalau sekedar rental gini hasilnya segini, gimana kita bisa perbaiki rumah misalnya, bisa untuk beli sepeda, beli ini, beli itu, kayaknya nggak bisa gitu. Mungkin memutuskan untuk resign atau berhenti dari rental ya. Jadi harus kerja yang bisa menghasilkan banyak uang. Mungkin si punya rental ada alasan seperti itu juga, bisa jadi ya. Atau memang dia sudah menemukan pekerjaan lain di luar rental yang lebih menjanjikan buat dia. Mungkin itu ya. Kasihan sebenarnya sama anak-anak kecil itu, dan sekarang sudah nggak ada katanya rental di sana itu, sudah tutup semua teman-teman. Ya, Jumat Legi ya kata orang Jawa ya. Jadi Jumat Legi ini banyak orang yang libur bekerja ya. Di beberapa toko tadi saya mau belanja ada yang tutup. Memang adatnya di Sukoharjo, Jawa Timur ini begini teman-teman ya. Jadi ada, nggak tahu apa gitu ya, pokoknya malam Jumat Legi itu banyak toko tutup, terus hari Jumat Legi banyak juga yang libur ya. Jadi kalau kalian ke pasar atau ke pasar ya, dan tempat-tempat lain itu banyak mereka tutup di Jumat Legi ini ya. Dan kebetulan di rental saya juga agak sepi ya kalau Jumat Legi ya. Memang adatnya itu banyak yang libur gitu ya. Oke, kembali ke topik, dimana ada anak-anak yang main cukup jauh ya ke sini ya. Kenapa rental itu pada tutup juga? Ini kayaknya jadi sesuatu yang memprihatinkan ya.
apakah rental ini di tahun 2022 ini sudah kayaknya nggak bisa menopang ekonomi ya. Kalau saya sih sejauh ini masih bertahan ya di rental PS ini ya, masih berusaha menguatkan teman-teman ya. Pokoknya saya berusaha untuk kuat menjalani apa yang bisa saya lakukan sekarang ya. Jadi ya masih rental ya, mensyukuri rezeki yang ada gitu ya, meskipun ada semacam keberontakan juga ya. Apakah aku akan ngerental terus seperti ini, dan apakah akan ya kehidupannya ya konstan ya, alias ya agak tetap stabil ya gini-gini aja gitu ya, nggak bisa yang wow gimana gitu, nggak bisa juga ya. Untuk mewujudkan sesuatu yang wow alias yang besar ya, mungkin bisa untuk begini macam-macam, itu memang belum ya seperti itu. Kalau melihat kita orang-orang lain ya, ini sebagai motivasi ya, bukan sebagai rasa iri terhadap mereka ya. Mereka bisa beli kendaraan begini, bisa bikin rumah yang begini, bisa umroh lah, bisa naik haji, bisa sesuatu yang membuatnya bahagia atau senang atau punya semacam kemewahan gitu ya. Ada rasa bagaimana gitu, ini buat spirit ya. Apakah rental ini bisa mensejahterakan seperti itu? Nah ini yang jadi polemik juga. Ini lama-lama saya mikir juga ya, bagaimana ya, apakah tetap ya seperti ini kerja itu ya, atau mungkin ada hal lain yang bisa merubah, ada percepatan untuk ekonomi kita jauh lebih bagus lagi. Itu pasti gitu ya, harus punya pemikiran seperti itu, harus ya, bukan iri terus kita melihat ke atas gitu, enggak, tapi ini motivasi untuk apa ya, biar ada sesuatu yang lebih ya. Untuk sementara ini sih kita tetap rental dan menikmati ya, begini-begini aja ngerental ya. Ya kita nikmati rental, hari ini dapat segini, terus kalau lagi sepi kita jalan-jalan kemana gitu ya, yang menikmati hidup yang seperti ini ya, seperti ini aja gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan topik saya pagi hari ini tidak melemahkan teman-teman semuanya, tapi bisa memberikan motivasi buat para perental yang masih setia untuk di dunia perentalan, yang masih berusaha optimis ya. Yang penting ada kerjaan dulu. Soal nasib ke depan kita nggak tahu jadi apa. Kalau kita pikirin juga nggak bisa, kita nggak bisa melakukan sesuatu kalau mikir terus gitu. Tapi doing, lakukan, action gitu ya. Jadi kita berusaha untuk melakukan aksi, bukan mikir aja. Kalau mikir aja nggak mampu, apa yang mampu ya? Ya mungkin kalau di agama, terutama agama Islam ya, karena kita nggak bisa berbuat sesuatu ya. Dana nggak ada, ini nggak ada, semuanya nggak ada. Gimana mau membangun? Kita pasrah, nggak ada sesuatu ya. Mungkin kamu bisa sholat, bisa berdoa, itu yang bisa dilakukan sementara ini ya. Bisa berdoa, minta rezeki, minta ini, minta itu, semoga ada perubahan nasib atau sesuatu yang amazing ya, sesuatu yang ajaib yang terjadi. Tiba-tiba ada kerjaan begini, ada proyek begini, ada begini yang tiba-tiba membuat kamu menjadi makmur misalnya seperti itu ya. Yang pasti jangan main judi jangan main investasi potong-potong itu yang nggak jelas ya. Sudah dari dulu saya peringatkan, hati-hati dengan bisnis ini. Kalian mikir masa depannya jadi enak, kamu terdoktrin yang salah gitu loh. Tapi seberapapun aku ngotot memberitahu kamu untuk tidak ikut trading yang nggak bener itu, yang membuat kamu investasi akan di depan kamu akan dijamin jadi orang yang kaya. Akhirnya kamu invest terus, kamu yakin depan kaya, dan akhirnya sekarang apa yang terjadi? Kan seperti ini gitu. Aku sudah peringatkan ke kamu beberapa kali seperti itu, kamu nggak percaya, kamu sudah merasuk ke sana, sudah menentang semua apa nasihat kita ya, akhirnya jadinya seperti ini ya kan. Iya, saya sudah pengalaman soal ini. Bukannya saya jadi korban, enggak, tapi saya merasa ini ada yang nggak bener gitu loh. Kerja itu nggak begitu. Kerja itu yang real, kita kerja dapat gaji, kita kerja dapat uang, kita jual dapat uang, seperti itu. Bukan kita menaruh uang berharap saya waktu itu saat jadi kaya, nggak seperti itu gitu loh ya. Itu ya selama ini saya berikan, saya debat dengan teman-teman yang akhirnya mereka tetap ngotot aja bahwa dengan invest seperti itu ke depan, wah aku jadi kaya gitu. Itu aku ketawa dan kasihan sebenarnya kalau ada anak-anak yang jadi korban seperti itu. Dan sekarang ya apa yang terjadi terbukti kan. Iya deh. Oke teman-teman, itu sedikit
yang bisa saya berikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah, mohon maaf kalau ada yang menyinggung perasaan hati pemirsa semua yang ada di rumah ya. Oke, selamat pagi, selamat bekerja, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.